Oke, jadi untuk step 6, kita kan tadi udah kelar ya. Kita udah kelar bikin 4 data bit pertama buat yang fungsi ini ya, rumah saklar yang ada di sini. Sekarang, gimana caranya kita buat yang ini nih, address rumah. Itu idenya apa sih? Jadi ide gini. Idenya adalah, kalian mungkin harusnya familiar. Jadi, yang 4 data bit tadi, kan disuruh ada 16 rumah ya. 16 rumah itu conveniently itu 4 bit kan. 4 bit tuh dia bisa dari 0000 sampai 1111 kan. Ini totalnya dari buat range ini tuh 16 soalnya. Jadi idenya adalah 4 bit terakhir itu kita gimana caranya harus mengkontrol si data line ini masuk ke rumah kita. Jadi misalnya gini, ini gue punya rumah 1, rumah 2, rumah 3. Maunya adalah gini, pas kita misalnya set bit rumah kita 0001, maka ini semua harus nunjuk ke rumah 1. Nah, pas kita set 0011, maka yang ini kita harus buat dia nunjuk ke rumah 3. Problem apa ini? Ya, ini tuh exact problem sama yang tadi. Sama yang ini. Kita cuma butuh apa? Butuh decoder doang. Cuman sekarang decodernya itu lebih rumit. Karena kalau ada 16 dan ada 4 input, kita butuh 4 to 16 decoder atau demultiplexer. Nah ya, ribetnya itu sih. Sebenarnya workaround gini sih. Kan kalau kalian mungkin tadi kan udah ngeliat gue bikin decoder tadi panjang gini ya. Harusnya kalau di Proteus tuh kalian bisa nyari IC. Gue nggak tahu ya kalian boleh pakai IC atau enggak. Tapi workaroundnya satu, seharusnya ini gue nggak tahu ya, coba. Seharusnya sih boleh aja pakai IC decoder. Kalau kalian was-was nggak tahu bisa pakai nggak, bisa tahu pakai IC decoder, kalian boleh pakai gua, pakai banyak-banyak NGET. Nah, itu nggak tahu ya. Tapi kalau kalian mau cepet pakai decoder boleh, cuman mungkin riskan di komen sama Pak Arif nanti. Itu solusi 1. Kalau kalian nggak mau solusi 1, kalian bisa cara 2. Yang decoder rumah bikin sedikit aja. Kan kalau nggak salah Pak Arif ada ngasih ini kan, gak usah bikin semua, yang penting kalian satu aja. Ini gue bakal ambil quotes-nya bentar. Oke, ini gue ada quotes-nya. Ini gue lihat di grup ya. Pak Arif tuh bilang cukup bikin 1 rumah, terus maksimal 3 orang bikin nomor rumah yang sama. Itu tuh maksudnya ini address decodernya. Nomor rumah yang sama itu maksudnya address decoder yang sama gitu maksudnya. Jadi intinya gak harus bikin semua decoder. Jadi kan ini walaupun 4 to 16 kan harusnya kan ada 4 input, terus ada cabang 16 output kan. Nah kalian gak usah bikin semua, kalian bikin 2 aja atau 1 aja. Kan ini ya, lihat dari sini nih. Tuh. Kalau gue sih gue bikin 2 ya karena buat nyontohin. Kalau kalian mungkin bikin 1 nggak apa-apa. Yang penting addressnya beda. Kalau misalnya gua nanti bikin buat address 15, kalian misalnya bikin buat address 3 atau buat address 1 gitu loh. Nih gua udah ada contohnya. Ini nih gua udah siapin exact copy. Yang kanan sama yang kiri ini beda. Nanti ini gua bakal anggap ini 2 rumah berbeda ya, yang kanan dan yang kiri. Terus idenya apa? Idenya adalah kita akan buat decoder lagi di atas untuk mendekode rumah. Sekarang kita buat dulu ya. Buat decoder rumah. Kita butuh 4 input. Ya artinya apa? Ya kayak tadi aja. Ingat cara bikin decoder gimana? Kita siapin 4 input sama inverter 4 biji. Nih kalian buat begini ya. Inverter 4 biji ini kayak gini kalian buat. Nah instead daripada kalian bikin output kayak gini ada banyak, kalian cuma butuh 2 aja. Karena nggak harus 2 sih, kalian butuh 1 sebenarnya. Cuman kalau di gua karena gua punya 2 rumah, gua butuh 2. Ingat kalau misalnya gua ada 4 input, artinya NGT gue butuh 4 input juga. Berarti cara bikin NGT 4 input, kita harus bikin NGT gini.
Kalau di Proteus sih kalian tinggal cari ya AND gate 4 input, tapi kalau di gua bikinnya harus di cascade. Oke, jadi ini idenya. Jadi ini udah gue siapin seperti yang gue bilang tadi, 4 input. Sama kita cuma butuh 2 address aja. Jadi kita siapin 2 AND gate yang punya 4 input. Nah, kan kalau kata Pak Arif tadi kan setiap orang beda-beda ya. Nah, ini kalau gue misal gue cobanya mungkin gue maunya ya, kan kalau gue nyontohin kalian 2, gue maunya address 4 sama address 13. Oke, address 4 tuh berarti apa? 4 itu kan berarti ini ya. 4 itu harusnya 0100 kan? Maka inget cara nge-codingnya gimana? Kita yang ini ya, yang di depan inverter itu 0, yang di belakang inverter itu 1. Jadi kita saja ya. 0 0 1 di belakang inverter. 0 lagi. Gitu. Terus karena ini gue maunya 13 itu gimana? 13 itu 13 itu kan berarti kan 8 tambah 4 tambah 1 kan? Berarti 8, 4, 1. Gini. Ini 13. Berarti kalau 13 kalian setnya belakang inverter. 0 berarti depan. Udah, belakang inverter semua. Tinggal lihat saja. Kita save dulu. Set. Rada nge-lag. Nah ini ya, lihat 13 dia udah nyala kan. Kalau dikasih ke angka-angka lain mereka nggak bakal nyala. Kalau kita set 13 baru ini nyala NGT. Terus kalau kita set yang tadi 4 yang nyala yang atas. Nah ini buat ngatur addressnya. Nah terus kalau kita udah bikin address buat rumah, terus gimana caranya dia mengatur 4 bit data rumah buat nyala. Jadi cara gini, gampang banget sih caranya. Jadi kan kita ada punya 4 data ya, si data lain sama nomor rumah kan. Jadi ini gue tulisnya gini aja, D R2 R1 sama R0 kan. Mereka kan punya data masing-masing ya. Nah cara ngestopnya itu pakai AND gate lagi. Kan kayak demultiplex, ini kan kayak demultiplexer, kasusnya sama kan. Kasusnya itu sama kayak yang ini, sama kayak yang clock. Kasusnya tuh sama kayak yang ini nih, yang clock dikasih AND gate di depannya. Nah gitu aja, dikasih AND gate. Jadi ini kita kasih AND gate. Nah dia nggak bakal nyala kalau AND gate-nya nggak aktif. Nah gitulah pokoknya. Ini AND gate ini jadi fungsinya ada menghalang 4 data ini, 4 data rumah. Cara buat aktifin AND gate ya itu harus dinyalain sama yang address rumah. Jadi nanti address rumah ini kita akan hubungkan ke sini. Jadi kita akan hubungin nanti ya. Kita akan hubungin ke sini, diparalelin aja. Ribet banget ya. Gitu, jadi jelek sorry ya. Jadi idenya nanti kalau addressnya ini aktif, ini 4 data bakal jalan. Tapi kalau gak aktif, ya udah nggak bakal jalan. Ide begitu doang. Harusnya aman lah ya. Sorry, gue ada salah. Ralat. Bukan ini salah. Yang dihalangin bukan ini salah. Kenapa bukan ini? Karena itu nggak efisien. Yang dihalangin sebenarnya cukup 1. Sorry ya. Kita tetap butuh AND gate. Tapi yang dihalangin bukan 4 data tadi. Yang dihalangin kita cuma perlu butuh clocknya. Lagi dan lagi clocknya. Jadi kita akan coba menghalangi clock ini tadi nih. Ini kan tadi di sini ada clock ya. Di sini, wait. Nah ya ini kan clock ya. Clocknya udah dihalangin kan sebenarnya kan tadi kan. Tapi ini per di dalam satu rumah. Tapi kalau untuk di satu environment di 16 rumah, kita akan coba bikin satu AND gate lagi di sini. Yang buat ngalangin dia berdasarkan address. Begitu. Jadi nanti si clock ini bakal jalan kalau si addressnya ini lagi nyala doang. Gitu. Mudah-mudahan kebayang. Sekarang kita coba ya. Oke, jadi di sini. Ini udah lihat nih ya. Ini si clock yang di sini. Ini kan clock ya tadi. Ini buat clock nih. Ingat, ini tuh buat biar kalian nggak bingung, gue akan pisahin ya. Ini adalah si decoder. Yang ini si demultiplexer yaitu untuk clock. Yang ini si flip-flopnya. Jadi kalian mudah-mudahan nggak bingung sama
banyaknya si N-gate dan flip-flop ini ya, karena emang mungkin mata aja. Nah ini kita akan coba tarik dulu, kita cabut bentar. Teorinya adalah kita akan kasih N-gate di sini. Nah, kita akan kasih N-gate, terus taruh clocknya. Ya kira-kira gini aja sih sebenarnya. Kita kasih N-gate, taruh clocknya. Sama di rumah kedua, gue juga bakal kayak gitu. Kita save dulu. Kita remove. Kita kasih N-gate lagi. Taruh. Nah nanti di N-gate ini kita taruh address kita. Misalnya yang kiri kita kasih address 4. Kita taruh 4. Ini ya udah aman ya tuh. Address 4 kan. Terus yang di kanan kita kasih address 13 ya. Yang ini. Kita kasih address 13. Nah tuh udah aman kan? Ya aman. Nah setelah itu ini kan mungkin masih rada jelek ya. Ini sebenarnya udah kelar sih ini sebenarnya. Gue cuma mau rapihin aja soalnya ini kan idenya kan kalian butuh 8 bit ya. Ini gue bakal coba pindahin ini tombol data dan juga tombol ini kalian ya. Sebentar. Oke, nah jadi di sini gue udah cabut si ini data rumah kita. Yang ini kan yang data lain. Ini yang name rumah ya, rumah bit 2, rumah bit 1, rumah bit 0. Terus ini gue juga mau cabut ini sebenarnya sih. Ini kita cabut dulu. Kita cabut. Terus gue bakal susun dulu ini gimana cara jadi berjejer 8 gitulah intinya. Ini gue skip aja. Nah ini udah gue jejer jadi data 8 bit. Seperti yang dibilang, yang 4 bit pertama itu buat address rumah. Jadi kita ini connect ke bit sini dulu. Wait. Nggak kelihatan ya. Set, nih kalau kalian lihat, nah ini di sini ya. Terus ini gue taruh di sini. Set, aman kan? Nih, ini aman. Ini taruh di sini. Aman juga. Terus ini taruh di sini. Aman. Jadi 4 bit pertama itu untuk address rumah. Yang mana address rumah ini kan? Address rumah tuh yang ini. Terus kita butuh ini. Yang data. Yang 4 bit yang buat lampu, data lampu. Ini data lain. Berarti kita akan coba taruh di mana ya? Data lain itu kan tadi ada di sini ya. Oh, ini data lain gue belum pasang nih. Kan data lain ada ini ya di sini kan. Ini gue akan coba pasang dulu data lain di sini sebentar. Nah, kita akan pasang dulu. Nah, data lainnya sebenarnya gampang aja sih. Tinggal satuin aja ini yang bit ke bit 3. Yang pertama kan ini data lain dulu ya. Ini data lain. Kita masukin ke data lain. Nah, ini harusnya ada connect tuh ke bit data lain. Aman. Ini juga kita akan konekin ke data lain satu lagi. Nah, jadi aman ya nih. Dua-duanya udah ke connect ke data lain. Yang rumah 1 dan rumah 2. Terus, yang nomor rumah kita masukin ke decoder rumah masing-masing seperti biasa. Decoder rumah masing-masing tadi ini mungkin agak berantakan ya. Cuman biarin aja nggak apa-apa. Kalau kalian ingat tadi kan ini bitnya ini untuk R0, R1, R2. Kalau yang di kiri ini gue set tadi ini R0, R1, R2 ya. Jadi biar kalian kecap aja. Ini gue bakal sambungin. Pertama, mungkin dari kanan aja, dari 0 aja, biar gampang diinget. R0, gue masukin ke sini, udah aman. Terus gue masukin ke counterpartnya juga. Wait. Kita ulang lagi. R0, aman. Terus kita masukin ke counterpartnya. Aman gak sih? Oke, nice, aman. Terus R1 masukin ke sini. Aman. Terus masukin ke counterpartnya. Aman ya. Terus R2 masukin ke sini. Terus ke counterpartnya juga.
Nah tuh aman ya, lihat ya. R2 ada di sini ya. Jadi ini harusnya sih udah sukses ya. Kita save dulu. Terus kan tadi ini kalau udah, ini juga logic train juga udah sih, harusnya udah kelar sih. Sekarang kita coba langsung tes aja ya. Kita akan tes mainin ini. Oke. Jadi pertama-tama apa yang akan kita lakukan? Kita akan ngeset dulu rumah mana. Ya kan? Ini kan gua tuh tadi cuma bikin rumahnya address 4 yang ini sama address 13 kan yang ini. Kalau gue set address lain kayak gini, ini gue mau apa-apain data yang di sebelah kanan gue, ini data rumah, gak akan ada yang berubah. Tuh, ini mau gue apa-apain, tidak akan ada yang berubah, ya kan? Nah, tapi pas gue set address 4, yang mana itu adalah yang di sebelah kiri, kalian bisa lihat tuh, ini sebelah kiri. Kalau udah mulai jalan ya, tuh, yang di sini. Kalau udah mulai jalan, harusnya aman. Oke, lanjut. Nah, kita udah mulai bisa mengirim data ke address tersebut. Nah, kita coba ya. Kita akan coba ngirim command, misal kita pause dulu. Kita akan mau coba menyalakan. Kita coba nyalain ya. Nyalain data lainnya, kita nyalain dulu di sini. Nah, ini yang bit 4 ya. Bit 3 nyala, terus kita mau lampu, misalnya lampu nomor 6. Berarti 110. Ya, nyalakan lampu 6. Berarti kita harusnya expect lampu yang di sini nyala. Sekarang kita coba tes. Kita start run ya. Kita start running. Nah, sip, nyala kan? Kita coba nyalain lampu yang nomor 4. Nah, nyala juga. Kalau kita ganti address rumahnya, kita ganti. Mau kita apa-apain ini nih, yang si data-data ini, nggak akan merubah yang ada di sini, yang ada di rumah sebelah kiri kita. Sekarang kita ganti ke rumah kanan. Caranya buat main rumah kanan gimana? Ya, kita harus ganti addressnya jadi 13. Karena ini kan, ini rumah address 13 ya. 13 itu berapa? 13 itu 1101. Ini ya, buat 13 ya. Terus 13 kita perintahnya mau nyalain misal LED ini, dan ini. Kita misalnya mau nyalain pertama-tama LED yang 1 dulu. Berarti kita set ini 0. Jadi nyalakan terus 000. Berarti nyalain yang address, nyalain yang lampu yang 000. Sekarang kita akan coba run. Sip, nyala ya. Terus kalau untuk nyalain yang 1, kita tinggal ganti nomor lampunya. Nah, 001. Kita run lagi. Nah, mau 2, berarti kita ganti nomor 2. Kita run lagi. Nah, misal kita mau matiin lagi yang lampu yang ini, yang tengah. Kita ganti addressnya lagi. Kita ganti addressnya 001, tapi data lainnya kita ubah dari on jadi off. Nah, ini kan sebelumnya kan ini perintah on off ya. Kita start lagi. Nah, udah gitu. Gampang banget kan? Ya harus begitu sih, harusnya gampang banget sih. Jadi ya idenya kalian bikin begini-begini aja guys. A bunch of decoder dan decoder lagi. Ini harusnya kalian udah belajar di praktikum sih. Apa itu flip flop, decoder? Ya itu sih intinya sih. Kita save dulu. Dah, sebenarnya ini nggak ada yang namanya step 8. Ini sebenarnya udah akhir banget. Cuman gue ada satu concern doang. Pak Arif kan ada sempet bilang kayak sesuatu yang data seri kan, ngomongin tentang data seri. Kalau dia ada ngomongin sesuatu tentang data seri, gue mau nanya dulu ke kalian. Apakah dia ada ngomong sesuatu tentang shift register? Kalau dia ada ngomongin sesuatu tentang shift register, nanti tolong kabarin gue ya. Karena bisa jadi si input data ini kurang. Jadi maksudnya data seri itu apa? Kemungkinan kalau misalnya beneran ya ada shift, ada tentang harus pakai, ada mention shift register atau data seri, kemungkinan beliau nyuruh kita untuk pakai shift register buat input ini. Cuman untuk saat ini dulu, gue udah lama banget anjir ini videonya. Ya udah lama banget, bisa sejaman kayak deh. Sekian dari gue, sorry banget ya kalau misalnya suara gue aneh. Kalian mungkin ada dengerin gue batuk deh. Ini emang karena gue lagi sakit aja sih. Ini gue upload dulu nanti di YouTube ya. Nanti langsung tanya gue aja ya kalau pada bingung semua ya. Ini harusnya gue bakal ngirim PDF ini sih, walaupun mungkin kalian
susah baca sih kalau nggak nonton video ini sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.